Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Saat ini kita terhubung lewat saluran telepon dengan peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus. Bung Lusius, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Lenar. Bung Lusius, kita melihat ada perselisihan mungkin semacam itu ya, kalau saya bisa bilang, antara Bawaslu dan KPU soal penetapan caleg yang mantan koruptor. KPU menolak dengan PKPU, sementara Bawaslu mengatakan bisa dilanjutkan mengacu kepada Undang-Undang Pemilu. Ini sedang diuji materi ke Mahkamah Agung, tapi belum ada keputusannya. Kalau Anda melihat sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu, Bung Lusius? Ya, mestinya kalau yang harus dilakukan dua lembaga secara bersamaan sih mestinya koordinasi antara keduanya agar melahirkan keputusan-keputusan yang tidak membingungkan seperti sekarang ini ya. Sementara yang terjadi sekarang itu kan saya kira sudah tepat apa yang dilakukan oleh KPU gitu ya. Tidak langsung mengeksekusi keputusan Bawaslu yang meloloskan mantan napi koruptor menjadi caleg gitu ya. Bukan, saya kira KPU punya dasar yang kuat gitu ya. Dia punya PKPU 20 2018 yang sampai saat ini masih berlaku secara resmi gitu. Kan kemudian sulit untuk mengeksekusi keputusan Bawaslu ini ketika kemudian ada peraturan yang dibuat oleh KPU sendiri, tapi harus dilanggarnya sendiri hanya karena kemudian mengikuti keputusan Bawaslu gitu ya. Iya. Jadi kalau kita melihat sejauh ini, Bung Lusius, Bawaslu tetap juga memegang keyakinannya, KPU juga melaksanakan tugasnya. Itu berarti apa jalan tengahnya sampai sekarang ini? Saya kira memang harus ada kemudian upaya untuk mencari jalan keluar gitu ya. Sebelum kita semua menunggu keputusan dari Mahkamah Agung yang saat ini tengah melakukan uji materi terhadap PKPU 20 2018. Saya kira PKPU ini, keputusan Mahkamah Agung ini yang nampaknya bisa menjadi jalan keluar atau jalan tengah dalam waktu singkat gitu ya untuk menyelesaikan polemik antara KPU dan Bawaslu ini. Gitu. Terakhir singkat saja Bung Lusius, Bawaslu ini seharusnya memang punya sikap sendiri atau memang harusnya menjadi satu, karena amanat undang-undang kan penyelenggara pemilu itu satu. Betul, mestinya satu, cuman dengan kewenangan atau fungsi yang berbeda gitu ya, kayak pemerintah dengan DPR lah, mestinya satu tapi dengan fungsi yang berbeda, satu eksekutor, satu pengawas gitu ya. Yang nampak di penyelenggara pemilu kita ini ego yang luar biasa untuk menunjukkan kuasa kelembagaannya dan mengorbankan justru fungsi atau tujuan dibentuknya lembaga itu ya. Lembaga Bawaslu ini dibentuk untuk memastikan proses pemilu itu berlangsung secara berkualitas dan berintegritas. Tapi ketika kemudian kepentingan sendiri yang ditonjolkan, lalu dia menghancurkan proses pemilu itu sendiri. Iya. Baik, semoga tidak benar-benar menjadi terganggu jalannya pemilu ini. Bung Lusius Karus, terima kasih sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Bung Lusius. Menarik Bang Elman, dikatakan Bung Lusius bahwa ada ego luar biasa kelembagaan yang kita lihat dari penyelenggara pemilu. Mungkin dalam hal ini adalah Bawaslu yang memegang teguh keyakinannya membolehkan bahwa mantan koruptor boleh menjadi caleg asal mendeklar kejahatannya di masa lalu. Ini bagaimana Bang? Tapi kan begini Bung Leo ya. Iya. Sebetulnya kalau Bawaslu memahami apa arti fakta integritas. Fakta integritas. Yang disodorkan oleh Bawaslu kepada seluruh partai politik. Di situ kan dikatakan tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, kan begitu kan. Tertulis. Salah satu di antaranya kan tidak boleh mencalegkan lagi mantan koruptor kan. Nah, mestinya kalau Bawaslu memahami ini, dia tidak perlu lagi lihat undang-undang, lihat ini. Ini aja. Begitu dia lihat ada parpol yang mengajukan mantan napi koruptor, ya dia bilang ya udah, dia mestinya dia tegaskan kepada panwas yang ada di daerah, coret. Nah, mestinya begitu. Dan apalagi ini mengacu lagi dengan PKPU. Benar. Senapas dia akan mengatakan. Nah, ketika KPU mengeluarkan PKPU,
lalu Bawaslu memberikan fakta integritas, situ mereka senapas. Seharusnya ya. Kenapa ini penting? Karena ingin kita mendapatkan penyelenggara negara itu ya, yang bersih, yang tidak korup. Mestinya Bawaslu dan seluruh elemen masyarakat dan seluruh kita lihatlah apa yang terjadi di Kota Malang hari ini. Iya, ini nyata ini. Nah, ini nyata. Baru 41 anggota DPRD dari 45 anggota DPRD Malang tersangka. Sisa 4. Ya kan? Yang 4 itu pun salah satu diantaranya itu sudah pergantian antar waktu. Sudah. Yeah. Jadi artinya mestinya 42 kan? Iya. Jadi 42 yang tersangkut dengan kasus korupsi. Yeah. Nah, pertanyaan saya, siapa yang salah di sini? Pertama sekali yang paling salah di sini adalah partai politik yang tidak selektif mengirim kadernya untuk dicalonkan menjadi duduk di lembaga legislatif. Iya, iya. Ini yang dari dulu yang selalu kita ingatkan. Hai partai politik, tolong kirimlah duta-dutamu, kadermu yang baik. Iya. Tidak terjadi. Iya. Maka 41, bahkan 42 kita katakan. Nah, benar. Kedua, nah inilah yang kita katakan, Bawaslu juga harus melihat ini sebagai satu fakta. Apakah Bawaslu masih mau meloloskan sampah? Saya mau katakan kalau napi koruptor itu sampah. Sampah masyarakat. Sampah masyarakat. Tidak ada lagi cara lain. Sampah. Masalahnya adalah tadi Bang Elman, kelihatannya ada ego kelembagaan yang luar biasa. Bagaimana kemudian Bawaslu juga mematuhi peraturan perundang-undangan, karena kalau ini dibiarkan terus dan MA belum mengeluarkan keputusan kan jadi repot. Kita akan bahas selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebelum kita mendengarkan pendapat dari pemirsa, Bang Elman, sampai sekarang saat kita bicara ini, saat belum ada keputusan MA, apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu? Kalau saya lihat perdebatan ini kan perdebatan yang nyaris tidak mungkin bisa ada kesepakatan kan? Iya. Ya. Iya. KPU ya bukan ngotot, dia akan tetap menegakkan peraturan. Ya. Nah, sementara Bawaslu dia akan ngotot juga kan, kami berdasarkan undang-undang. Nah, menurut saya daripada kita membuang waktu, membuang energi, udah kita tunggu aja Mahkamah Agung memberikan kata putus. Tunggu keputusan MA. Hanya harapan saya, harapan kita, Mahkamah Agung juga mohon juga melihat realitas yang ada. Kita sebagai negara, sebagai bangsa sedang berperang melawan koruptor. Darurat korupsi ini, Bang. Darurat korupsi. Nah, ini harus dipahami oleh lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Mari kita sama-sama merapatkan barisan perang terhadap korupsi. Baik. Nah, ini Mahkamah Agung harus menyadari ini. Sebelum dia memutuskan, pahamilah, kita sekarang berperang melawan korupsi. Iya, harus sadar konsekuensi dari keputusan. Nah, kita akan mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV, Bang Elman, dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Maumere, Nusa Tenggara Timur, ada Pak Anton. Pak Anton, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bang Elman. Selamat pagi, Pak Anton. Silakan, Pak, pendapat Anda, Pak. Ya, damai sejahtera dulu untuk seluruh rakyat Indonesia. Damai sejahtera ya. Ya, Bung. Ya. Ini rakyat ini menonton. Perbedaan pendapat antara KPU dengan Bawaslu ini sesuatu yang kalau saya boleh katakan konyol itu. Konyol, Pak. Konyol. Kenapa saya bilang konyol? Ini kan peraturan perundang-undangan itu harus dijalankan dengan murni dan konsekuen, logis gitu loh. Korupsi itu bagian dari extraordinary crime ya, selain teroris dan narkoba. Itu roh daripada kalau kita hayati secara psikologis perundang-undangan yang berlaku dalam KPU itu. Dan itu harus secara universal, Bung Elman ya. Oleh karena itu maka satu hal yang mau saya katakan, hati-hati Republik ini di tengah-tengah kemajuan ini ada penyusupan dalam kelembagaan termasuk partai politik. Itu yang kita tidak sadari. Ini sebenarnya Bawaslu ini kalau kita mau hayati, dia merasa ada satu ruang yang diberi.